Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat sejahtera bagi kita semua. Para mahasiswa kita melanjutkan kuliah secara pendidikan ya, prestasi. Dan pada kesempatan hari ini yang akan tampil sebagai presentator adalah Saudari Rista Dwi Mileni ya, dengan topik pendidikan masa Orde Baru. Ya silakan dimulai prestasi seperti biasa, maksimal 20 menit ya. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan tajam. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan masa Orde Baru. Lanjut, latar belakang. Pendidikan merupakan pilar penting pembangunan nasional. Pendidikan dianggap sebagai kunci untuk memajukan negara karena menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan berdaya saing. Yang kedua, pada masa Orde Baru, pada tahun 1966 sampai 1998, pemerintah sangat menekankan stabilitas dan pembangunan, termasuk dalam bidang pendidikan. Pemerintahan Soeharto sangat menekankan kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi, sehingga pendidikan dijadikan sarana mendukung tujuan tersebut melalui sistem yang terpusat dan terkontrol. Yang ketiga, perlu dipahami bagaimana kebijakan pendidikan diterapkan dan dampaknya bagi bangsa. Karena pengaruh Orde Baru masih terasa sampai sekarang, kita perlu mengkaji bagaimana kebijakan pendidikan saat itu dilaksanakan dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Lanjut, pengertian Orde Baru. Orde Baru adalah rezim pemerintahan Indonesia setelah 1966, dipimpin oleh Presiden Soeharto. Rezim ini muncul setelah kejatuhan Orde Lama dan peristiwa G30 SPKI. Soeharto mengambil alih kekuasaan dan memulai era pemerintahan baru yang dikenal sebagai Orde Baru. Fokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Pemerintah ingin menghindari kekacauan seperti sebelumnya. Jadi segala aspek termasuk pendidikan diarahkan untuk menciptakan ketertiban dan pertumbuhan ekonomi. Berkuasa hingga 1998. Orde Baru berlangsung lebih dari 30 tahun, hingga akhirnya runtuh karena krisis ekonomi, tekanan tekanan reformasi, dan tuntutan demokratisasi. Lanjut, kebijakan pendidikan Orde Baru. Yang pertama, wajib belajar 6 tahun. Pada tahun 1984, pemerintah mewajibkan semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasar atau SD. Tujuannya adalah meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi buta huruf di kalangan anak-anak. Yang kedua, pembangunan sekolah di daerah. Untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, pemerintah membangun sekolah-sekolah baru, terutama di wilayah terpencil, agar akses pendidikan lebih merata. Yang ketiga, pendidikan moral Pancasila atau PMP. Mata pelajaran ini digunakan untuk menanamkan nilai Pancasila dan nasionalisme. Namun, jika dimanfaatkan untuk menanamkan kesetiaan pada pemerintahan Orde Baru. Yang keempat, sentralisasi kurikulum nasional. Kurikulum dibuat dan dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat. Sekolah tidak diberi ruang untuk menyesuaikan materi dengan kondisi lokal, sehingga pendidikan menjadi seragam di seluruh Indonesia. Lanjut,
Dampak positif. Yang pertama, akses pendidikan semakin merata. Berkat program wajib belajar dan pembangunan sekolah, lebih banyak anak-anak dari berbagai daerah, termasuk pelosok, bisa mengenyam pendidikan formal. Yang kedua, peningkatan angka melek huruf. Semakin banyak orang yang bisa membaca dan menulis karena pendidikan dasar dijangkau oleh lebih banyak masyarakat, terutama generasi muda. Yang ketiga, jumlah sekolah dan guru bertambah. Pemerintah aktif memperluas infrastruktur pendidikan, termasuk mendirikan sekolah-sekolah baru dan merekrut guru untuk memenuhi kebutuhan pengajaran. Lanjut, dampak negatif. Yang pertama, pendidikan dipakai sebagai alat indoktrinasi. Kurikulum dan pelajaran seperti PMP tidak hanya mengajarkan nilai-nilai, tetapi juga digunakan untuk membentuk pola pikir masyarakat agar sejalan dengan ideologi pemerintahan Orde Baru. Yang kedua, minimnya kebebasan akademik. Guru, siswa, dan dosen tidak bebas mengkritik pemerintah atau menyampaikan pandangan yang berbeda. Materi pelajaran diawasi ketat agar tidak bertentangan dengan kepentingan penguasaan. Yang ketiga, ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah. Meski aksesnya meluas, kualitas pendidikan masih timpang. Daerah kota biasanya mendapat fasilitas dan guru lebih baik dibandingkan daerah terpencil. Selanjutnya, kesimpulan. Orde Baru menekankan pembangunan pendidikan demi stabilitas nasional. Banyak kemajuan fisik dan partisipasi, tapi disertai kontrol ideologis. Warisan positif dan negatifnya masih terasa hingga kini. Lanjut. Mungkin itu bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, terima kasih Saudari Rista Dwibileni atas prestasinya ya tentang pendidikan di Indonesia pada masa Orde Baru ya. Ya, silakan dari peserta lain ada tanggapan, pertanyaan atau komentar barangkali masukan. Silakan. Izin, Mbak Rista. Baik, Mas Nega, silakan. Eh, Apabila Anda menjadi pengambil kebijakan pada masa tersebut, kebijakan pendidikan apa yang akan Anda ubah atau Anda tingkatkan dari sistem Orde Baru ini? Itu saja. Baik, Saya izin bertanya, Mbak Rista. silakan Mbak Susan. Bagaimana dampak penggunaan pendidikan moral Pancasila atau PMP terhadap cara berpikir siswa pada masa Orde Baru? Apakah hal tersebut masih terasa sampai sekarang? Baik, saya tampung dulu Mbak Susan. Saya ingin bertanya Mbak Rista, Silakan Mbak Salwa. menurut dari pendapat Mbak Rista, apakah kebijakan wajib belajar selama 6 tahun pada masa Orde Baru ini sudah cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada masa itu? Terima kasih. Baik,
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Nega. Saya akan mengubah sistem kurikulum yang terlalu sentralistik menjadi lebih fleksibel, agar sekolah dan daerah bisa menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi lokal. Selain itu, saya akan meningkatkan pelatihan guru agar kualitas pengajaran merata dan mendorong siswa berpikir kritis, bukan sekedar menghafal. Bagaimana, Mas Nega? Cukup, terima kasih. Baik. Selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Susan. PMP berfungsi sebagai alat untuk menanamkan ideologi Pancasila secara kuat, tetapi juga membatasi kebebasan berpikir siswa karena diajarkan secara dogmatis. Siswa cenderung diarahkan untuk menerima informasi tanpa kritik. Dampaknya masih terasa hingga sekarang dalam bentuk pola pikir yang kurang kritis dan takut berbeda pendapat, terutama dalam konteks politik dan ideologi. Bagaimana, Mbak Susan? Baik, sudah cukup. Terima kasih Mbak Rista. Sama-sama. Dan yang terakhir, Mbak Salwa. Menurut saya, kebijakan wajib belajar 6 tahun cukup efektif dalam meningkatkan akses pendidikan, terutama di tingkat sekolah dasar. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka melek huruf dan jumlah siswa SD. Namun, dari segi kualitas, kebijakan ini belum cukup karena masih ada ketimpangan antara daerah kota dan desa, serta fokus pendidikan lebih pada kuantitas dibanding kualitas pengajaran. Bagaimana, Mbak Salwa? Iya, Mbak Rista. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Ya, silakan yang lain barangkali. Tadi ada 3 pertanyaan. Silakan, masih ada kesempatan untuk bertanya lagi. Ya, baiklah, sambil menunggu respon dari pertanyaan ya, ini sedikit saya review ya tentang pendidikan pada masa Orde Baru ya. Jika saya ringkas tadi ya dari penjelasan Saudari Rista Dewi Mileni, itu ada bisa kita tangkap beberapa ciri ya pendidikan pada masa Orde Baru. Yang pertama adalah orientasi pemerintahan pada masa itu ya, pada masa Orde Baru itu adalah pada ekonomi, ya, pembangunan ekonomi. Jadi kalau pada masa sebelumnya itu uh, seperti politik yang sebagai orientasi ya pada masa Orde Lama ya. Pada masa ini ekonomi yang menjadi orientasi. Atau ekonomi menjadi panglima gitu ya. Kalau pada masa Orde Lama itu politik yang jadi panglimanya ya. Artinya yang kedepankan itu adalah faktor-faktor politik ya. Sementara pada masa ini kedepankan faktor-faktor ekonomi atau pembangunan ekonomi. Nah, untuk menjalankan pembangunan ekonomi maka diperlukan stabilitas politik. Nah, sehingga pemerintah saat itu sangat menjaga betul ya stabilitas politik ya agar jangan sampai politik menjadi tidak stabil atau kacau ya, sehingga itu akan menghambat pembangunan ekonomi. Sehingga semuanya diarahkan pada pembangunan ekonomi, termasuk pendidikan. Pendidikan juga diarahkan untuk mendukung ya, pembangunan ekonomi atau pendidikan menjadi instrumen bagi pembangunan ekonomi. Nah, ini sudah dijelaskan tadi ya oleh Rista ya. Pendidikan menjadi instrumen pendukung pembangunan ekonomi. Semuanya diarahkan ke sana. Semua SDM yang dihasilkan dari pendidikan itu diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Ciri pertama ya, pendidikan untuk mendukung pembangunan ekonomi atau sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Nah, sehingga karena begitu
kuatnya pembangunan ekonomi pada masa itu ya, sehingga Pak Harto, Presiden Soeharto ya, itu dijuluki sebagai Bapak Pembangunan. Nah, itulah ya indikator bahwa pembangunan ekonomi saat itu memang sangat diutamakan. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah sentralisasi tadi ya. Semuanya terpusat di pemerintah pusat, sentralisasi. Semua proses pendidikan itu ditangani oleh pemerintah pusat, terutama oleh Menteri Pendidikan, sehingga saat itu juga bisa dikatakan seperti Menteri Pendidikan adalah kuasa tunggal ya dunia pendidikan di Indonesia. Semuanya terpusat, sentralisasi ya. Hampir semua tersentral ya di pusat ya, mulai dari kurikulum, keuangan ya, pendanaan ya, terus metode pembelajaran ya, sampai evaluasi ya, evaluasinya itu semuanya seragam, semuanya terpusat ya di pemerintah pusat, semuanya ditangani oleh pemerintah pusat. Jadi daerah-daerah itu tinggal menjalankan saja ya, semuanya terpusat. Itu dalam rangka untuk ya agar pendidikan berjalan efektif ya, dikendalikan oleh satu pemerintah pusat ya, pemerintah pusat. Itu ciri kedua ya, sentralisasi. Nah, agar proses pendidikan yang tersetelah ini berjalan efektif, maka diperlukan pengawasan yang ketat, ya, kontrol yang ketat. Ya. Kontrol yang ketat itu dilakukan melalui birokrasi ketat. Semuanya proses-proses pendidikan itu banyak diawasi, ya, dikendalikan dengan birokrasi. Jadi yang ketiga adalah birokrasi dan pengawasan yang ketat. Wah, ini mungkin Anda nggak mengalami ya, misalnya kita akan merancang kegiatan tertentu ya, izinnya bisa rumit sekali ya, bisa panjang sekali ya. Kalau sekarang izin mengadakan suatu kegiatan kan paling tidak ya di tingkat daerah sudah cukup ya. Kalau dulu bisa sampai ke provinsi ya, bahkan bisa sampai ke pusat ya. Misalnya dulu waktu saya menyusun skripsi ya, itu izin penelitian itu tidak cukup di tempat atau lokasi penelitian ya, tapi sampai ke tingkat provinsi. Nah, jadi izinnya itu waktu itu saya sampai ke provinsi Jawa Tengah ya, jadi izinnya ke sana ya. Nanti di sana diizinkan atau tidak, nanti akan diperiksa ya, diawasi, dicek ya, ini judul skripsinya apa ya, kira-kira membahayakan pembangunan enggak ya, kira-kira. Nah, kalau judul skripsinya ya aman ya disetujui ya, diizinkan untuk penelitian. Tapi kalau kira-kira judul penelitian skripsinya sudah ya agak menyimpang atau ya dianggap gitu ya, ada yang membahayakan ya, itu bisa atau tidak bisa diizinkan ya. Gambaran betapa birokrasi dan pengawasan yang ketat. Itu ciri yang ketiga ya. Ciri yang kedua adalah tadi sudah jelaskan ya, ada penyeragaman. Di semua hal yang berkaitan dengan pendidikan ini dilakukan penyeragaman atau uniformity ya, penyeragaman. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Rista itu ya. Ini siapa ya? Mau masuk tapi nggak ada namanya nih. Oh ya, tadi. Ini siapa ya? PZ ini siapa? Wah, nggak dikenal ini ya. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Jadi ciri berikutnya, ciri keempat itu adalah penyeragaman atau uniformity ya. Nah, sudah disinggung tadi oleh dari Rista ya, penyeragaman dari mulai kurikulum sampai metode pembelajaran ya, sampai evaluasi ya, itu semuanya seragam seluruh Indonesia ya. Yang buat adalah pemerintah pusat. Kurikulumnya sama, kurikulum nasional ya. Sehingga sekolah-sekolah tidak punya kewenangan untuk membanggakan kurikulum, tinggal menjalankan saja. Terus dari sisi metode belajarnya pun sama ya, seragam. Waktu itu ada, nah ini saya alami ya, ada metode yang diterapkan di seluruh Indonesia, yaitu metode atau cara belajar siswa aktif ya, singkat CBSA ya. Itulah metode pembelajaran yang seragam ya,
dari Sabang sampai Merauke semuanya menggunakan CBS saya, cara belajar sistematik. Bahkan dari evaluasi pun begitu ya, semuanya sama, seragam. Seluruh Indonesia itu sama. Nah, waktu itu ada yang namanya TANAS ya, evaluasi belajar tahap akhir nasional. TANAS. Itu mulai dari SD sampai SMA ya, itu semuanya seluruh Indonesia ya, soalnya itu sama ya, sesuai dengan jenjangnya ya. Itu seragam. Soalnya ujiannya pun sama seragam. Seragaman. Dan tidak hanya itu ya, bahkan sampai ke pakaian pun juga seragam. Nah, ya dah. Dan itu yang sampai hari ini masih tetap digunakan ya, seragam sekolah itu adalah kebijakan pada masa Orde Baru. SD dengan merah putih ya, terus SMP biru putih, SMA abu putih ya, itu adalah kebijakan penyeragaman pakaian seragam sekolah ya, pada masa itu. Jadi penyeragaman tidak hanya kurikulum sampai metode, bahkan sampai pakaian seragam pun dibuat sama. Nah ini ya ada plus minus ya pakaian seragam sekolah ini, yang sampai hari ini masih ya karena masih relevan ya, sampai hari ini masih digunakan ya seragam ini, kebijakan seragam. Ya ada sisi positifnya mengapa pakaian seragam ini diterapkan ya di sekolah-sekolah. Dengan pakaian yang seragam itu akan mencegah ya, para siswa itu berlomba-lomba ya dalam berpakaian. Nah, sehingga ya karena semuanya sama ya, ya itulah sama ya. Mereka tidak bisa apa, berlomba-lomba memakai pakaian yang paling bagus ya, karena sudah ditentukan ya. Semuanya ya, nah, kalau SD ya merah putih ya dengan bahan seperti itu ya, sehingga semuanya sama. Nah, bayangkan kalau misalnya mungkin siswa SMP, SD, SMP, SMA dibebaskan berpakaian ya, jadi nanti akan bisa berlomba-lomba ya. Memakai pakaian yang paling baik ya, paling bagus ya. Nah, itu ya, dampak positif dari pakaian seragam ya, menghindari apa siswa ya dalam menggunakan pakaian agar tidak saling berlomba. Ya itu semua penyeragaman memang pada akhirnya memang berdampak pada pola pikir ya. Pola pikir itu akan mengikuti atau dipengaruhi oleh ya proses penyeragaman ini ya. Karena kurikulumnya sama, metode belajarnya sama, evaluasi sama itu ya nyaris ya cara berpikir siswa itu hampir sama seluruh Indonesia ya. Nah coba ini misalnya kalau rawal dulu ya pelajaran menggambar ya. Pelajaran menggambar itu kan kalau dulu yang paling sering diajarkan itu kalau siswa disuruh gambar. Ini akan gambar apa rata-rata? Ini kalau disurvei kira-kira ya siswa pada masa itu akan menggambar pegunungan. Pada udah gitu ya. Ya, karena yang diajarkan di sekolah ya sama hampir itu semua sama gitu ya, seluruh Indonesia ya. Kalau di pelajaran menggambar ya yang digambar pertama adalah gambar gunung ya, gunungan ya. Itulah gambaran bagaimana seragaman itu berdampak ya pada pola pikir ya, cara berpikir ya. Itu penyeragaman ya. Jadi berikutnya adalah indoktrinasi ya. Tadi sudah disebut oleh Susan ya, Rista ya, indoktrinasi. Jadi penanaman nilai-nilai, terutama penanaman nilai-nilai ideologi Pancasila. Tapi dengan cara indoktrinasi. Indoktrinasi itu adalah proses penanaman nilai dari pengambil kebijakan dari pemerintah ya, kepada siswa ya, melalui guru. Dan itu bersifat dari atas ke bawah ya. Dan seringkali bersifat ada unsur ya pemaksaan ya, karena ya, misalnya pelajaran PMP ya, itu kan semua materinya sudah ada disusun oleh pemerintah pusat ya. Nah, kalau siswa tidak bisa memenuhi atau memahami materi PMP ya dengan standar tertentu, ya bisa tidak lulus ya, atau bisa nilainya merah ya. Atau kegiatan lain itu P4 waktu ya, penataran P4 ya. Itu juga bentuk indoktrinasi ya, untuk menanamkan nilai ideologis tapi dikendalikan oleh pemerintah waktu itu ya. Semua siswa dari SD sampai SMA bahkan perguruan tinggi ya maksud saya pada waktu itu diwajibkan untuk ikut penataran P4. Nah, ini saya merasakan waktu itu ya, sampai
mahasiswa baru semester 1 itu masih harus ikut ya penataran P4 di kampus ya. Ini adalah bentuk-bentuk indoktrinasi ya. Cara-cara penanaman nilai yang dari atas ya, dari pemerintah pusat ya, indoktrinasi. Ya, jadi itu kira-kira gambaran ciri-ciri pendidikan kita ya pada masa baru. Yang pertama adalah pendidikan menjadi instrumen pembangunan ekonomi. Yang kedua adalah sentralisasi ya. Ketiga adalah birokrasi dan pengawasan yang ketat. Kemudian penyeragaman ya atau uniformitas, bahkan sampai paket seragam. Dan yang ketiga adalah yang berikutnya adalah pendidikan banyak dijalankan melalui proses indoktrinasi, penanaman nilai dari atas dari pemerintah pusat. Terus tadi pertanyaan dari para penanya ya, ini karena kebijakan-kebijakan yang begitu tadi ya, jadi ya salah satunya memang perlu dirubah adanya bagaimana sentralisasi itu dikurangi tadi ya, agar tidak terlalu dikendalikan oleh pusat ya, sehingga daerah-daerah tidak bisa mengembangkan kurikulumnya ya, perlu ada perbaikan kurikulum ya yang sentralisasi. Terus ya itu tadi dampaknya ke pola pikir ya, sehingga cara-cara indoktrinasi ya, terutama melalui pelajaran PMP, penataran tempat ya, itu akhirnya menjadikan siswa itu punya pola pikir yang sama ya, kurang bisa mengembangkan pola pikirnya ya, apalagi pola pikir kritis ya, kurang bisa berkembang gitu. Ya, waktu itu misalnya di kelas itu mau bertanya saja takut gitu. Takut berbeda, apalagi dengan guru ya, saya dengan teman saya mungkin ya, ya belum punya keberanian ya, karena pola pikirnya dibuat atau dikondisikan seragam gitu. Terus apakah cukup dengan kewajiban belajar 6 tahun waktu itu sudah bisa menjamin ya kualitas pendidikan Indonesia ya? Ya harus dari sisi kuantitas tadi sudah betul ya dijawab oleh Rista ya, ini sudah cukup bisa berkembang ya pendidikannya, terutama pendidikan dasar 6 tahun ya. Pemerintah pada waktu itu mencanangkan program SD Impres ya. Nah, saya ingat waktu itu ya banyak sekali SD Impres ya. SD Impres itu SD yang didirikan atas perintah presiden, instruksi presiden, sehingga disebut dengan SD Impres ya. Setiap desa ada SD Impres ya, bisa lebih dari satu ya. Sehingga secara kuantitas memang ya pendidikan sekolah dasar ini sangat berkembang pesat ya. Ya, apakah secara kualitas cukup hanya sampai pendidikan dasar? Sehingga kemudian menjadi rata-rata pendidikan di Indonesia ini tingkat pendidikan dasar. Tentu belum cukup ya. Cukup ya. Karena ini baru pendidikan dasar ya. 6 tahun ya. Apakah cukup? Nah, itulah yang nanti dikembangkan di periode berikutnya ya. Pendidikan dasar atau wajib belajar tidak hanya 6 tahun. Ya kira-kira gitu, sedikit review dari saya. Silakan, barangkali ada yang menambahkan. Ada pertanyaan lagi? Ini masih ada waktu 1,5 menit. Silakan. Ya kalau tidak ada silakan ditutup, Mbak Rista. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Saudari Rista Dwi Mileni dan para saudara yang lain ya. Nanti kita bertemu lagi pukul 8.45 ya dengan link yang kedua ya, sesi kedua ya. Nanti siapa yang presentasi nih? Saya, Pak. Oh ya, Saudara Aris ya. Pendidikan masa reformasi. Oh ya, siap. Nanti disiapkan ya PPT-nya ya. Ya, Pak. Ya, baik, kita break dulu, istirahat dulu ya. Kita nanti bertemu lagi di sesi kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.